Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah keterampilan berbicara. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, definisi berbicara secara umum. Yang kedua, tujuan berbicara secara sosial, secara ekspresif, secara ritual, dan secara instrumental. Dan yang ketiga adalah contoh dari salah satu tujuan berbicara tersebut. Definisi berbicara secara umum adalah proses penuangan gagasan-gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Nah, hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Suhendar yang mengatakan bahwa definisi berbicara secara umum itu adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan seseorang menjadi wujud gagasan dan ujaran-ujaran. Dalam hal ini, ujaran yang dimaksud adalah ujaran yang memiliki makna. Tujuan berbicara secara sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering bahkan setiap hari melakukan aktivitas berbicara dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi diri, menunjukkan ekspresi diri, dan meningkatkan kualitas atau peran kita dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya, tujuan berbicara secara ekspresif. Bahasa tentu digunakan untuk menyampaikan, menunjukkan, dan memperlihatkan ekspresi pembicara kepada lawan bicaranya. Nah, bentuk ekspresi di sini bisa berupa kasih sayang, peduli, dan beberapa emosi lainnya. Selanjutnya, tujuan berbicara secara ritual. Bahasa bertujuan untuk menyampaikan atau sebagai media untuk menyampaikan pesan moral terhadap penganutnya. Dalam Islam sendiri, berbicara secara ritual sering kita lakukan dalam proses berdoa. Kemudian yang terakhir adalah berbicara secara instrumental. Secara instrumental, berbicara di sini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu, baik berupa pekerjaan, jabatan, atau hal lainnya. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tujuan berbicara secara ekspresif. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah fenomena atau peristiwa, misalnya peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tentu sebagai orang yang memiliki sikap kepedulian kepada orang lain, kita akan menunjukkan ekspresi atau mimik wajah yang cemas dan penuh kekhawatiran kepada orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Contohnya seperti ini. Astagfirullahaladzim, Pak, bagaimana keadaannya? Sebaiknya kita langsung bawa ke rumah sakit, takutnya luka yang di lututnya mengalami infeksi. Nah, seperti itu. Cuplikan dari sedikit ekspresi tersebut menunjukkan bahwa berbicara juga memiliki tujuan dalam bentuk ekspresi. Karena ketika kita berbicara, kita menunjukkan dan menampilkan ekspresi dari pembicaraan kita tersebut kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bisa dipahami.